Selamat berjumpa jemaat Galilea dan siapapun yang mendengarkan khotbah ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau kali ini hamba-Mu diberi kesempatan menyampaikan sabda-Mu. Berbicaralah dan kami siap menyampaikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, amin. Firman Tuhan kali ini dengan tema Rut adalah gambaran gereja mempelai Kristus. Saya akan bacakan di dalam Rut 1 ayat 16-17. Rut 1 ayat 16-17, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Nah, di sini kita melihat yaitu perjalanan antara Rut dengan Naomi. Dikatakan bahwa Naomi berjalan bersama kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Mereka meninggalkan Moab, mereka meninggalkan dunia yang lama dan penyembah berhala. Di tengah perjalanan ditantang oleh Naomi pada ayat yang ke-8 agar kedua menantunya yaitu Orpa dan Rut untuk pulang ke negaranya. Nah, di tengah perjalanan disitulah ada satu perdebatan. Naomi sebagai sang mertua, dia tantang kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Nah, pertama mereka menolak semuanya, tapi yang kedua kalinya si Orpa dia mendengar dan dia meninggalkan Naomi. Yang kedua, mereka berjalan terus yaitu ke Bethlehem dan tinggal Naomi beserta Rut. Nah, dikatakan bahwa Orpa pulang, tetapi Rut tetap berpaut padanya pada ayat 14. Pada ayat 14, menangis pulalah mereka dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut berpaut kepadanya. Nah, di dalam ayat yang 16, Rut itu tetap setia kepada Naomi, di mana Orpa akhirnya meninggalkan mereka dan Orpa pulang ke negaranya. Tetapi Rut tetap berpaut. Berpaut itu artinya tidak mau berpisah
dengan Naomi sebagai mertuanya. Nah, di sini kita melihat bagaimana hubungan mereka itu dekat sekali antara Ruth yang dia berasal dari Moab, tapi dia adalah orang yang setia. Seperti kita sebelum mengenal nama Kristus, kita mungkin punya dunia kita yang lama. Itu jikalau saudara juga sama masih setia kepada dia, maka itulah dunia yang lama Anda itu, dan kita lihat bahwa Orpa dia kembali kepada dunia yang lama. Tetapi Ruth dia tetap setia kepada Naomi. Nah, kita lihat saudara bahwa akhirnya perjalanan Ruth itu bersama-sama mertuanya Naomi itulah menuju ke Yerusalem. Nah, apa sih artinya Ruth? Ruth itu artinya adalah, Ruth itu berbicara artinya kesetiaan. Dia tetap setia kepada Naomi. Nah, kita lihat bahwa Ruth akhirnya dia tetap bersama dengan Naomi masuk ke Yerusalem. Dia berkata bahwa jangan desak aku pulang meninggalkan engkau, tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana jugalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Inilah ucapan daripada Ruth kepada Naomi. Sesuatu yang membuat Naomi dalam ayat 16, Ruth ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Jadi kita lihat bagaimana Ruth, walaupun dia menantu yang berasal dari Moab, dia begitu tangguh. Dia bersama Naomi, dia melekat, dia berpaut, tidak mau dipisahkan selain daripada maut. Nah, kata-kata daripada Ruth inilah membuat Naomi berhenti berkata-kata kepadanya. Nah, mereka masuk ke Bethlehem dan membuat gempar, yaitu orang Bethlehem. Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah engkau menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa mendatangkan malapetaka terhadap aku. Nah, kita lihat bahwa kalau Ruth dikatakan setia, dia adalah gambaran dari gereja Tuhan. Gambaran dari gereja Tuhan. Naomi adalah gambaran daripada Roh Kudus. Nah, kita lihat pertemuan di ladang Boaz. Nah, pada
Hari kemudian setelah mereka sampai di Bethlehem, maka Ruth dia mencari pekerjaan. Dia ada di ladangnya Boaz, yaitu untuk menyilang jelai atau gandum tersebut. Nah, kita lihat bahwa Ruth akhirnya ada di ladangnya Boaz, sawahnya Boaz, ladangnya Boaz, yaitu tempat kasih karunia, menerima bulir atau bulir jelai. Itulah firman Tuhan dan berkat Tuhan. Boaz adalah gambaran dari Kristus sebagai penebus, kemudian pemerhati yang selalu memperhatikan Ruth, sama dengan Yesus memperhatikan saudara dan saya. Kita masuk di dalam ayat yang ketiga, pasal yang ketiga. Nah, lalu Naomi mertuanya itu berkata, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boaz yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani adalah sanak kita? Dia pada malam hari ini nampi jelai di tempat pengirikan, dan mandilah, beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi jangan engkau ketahuan kepada orang itu sebelum selesai ia makan dan minum." Nah, kita lihat bahwa bagaimana akhirnya Ruth mengikuti petunjuk daripada mertuanya, yaitu dia datang ke tempat, dia tetap berada di tempat pengirikan gandum itu, dan inilah gambaran daripada dia berada di kaki penebus. Pasal 3 ayat yang ke-9, ia berkata, "Lindungi aku dengan sayap jubahmu." Nah, kita lihat itulah permohonan daripada Ruth di dekat daripada Boaz. Nah, kita lihat bagaimanakah itu sama dengan kalau orang percaya, orang Kristen percaya dan berdoa kepada Tuhan di malam hari atau di pagi hari. Nah, itulah dia berdoa, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Dia, di mana tidak ada, firman Tuhan mengatakan, kuncilah pintu. Kita berdoa, jangan sampai kita terganggu dengan yang lain. Dan disitulah ada suatu suasana di mana kita dekat dengan pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus. Pasal yang keempat berkata, kita lihat Rut keempat, Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebut Boaz itu. Lalu berkatalah Boaz, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu, dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Mereka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi, yang sekarang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baiklah juga hal ini kusampaikan kepadamu sebagai berikut.
Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini, dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukan kepadaku. Dan selanjutnya. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boaz, pada waktu engkau membeli tanah dari Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Ayat yang ke-6, lalu berkatalah penebus itu, jikalau demikian aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusak milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, tetapi aku tidak dapat menebusnya. Nah, di sini dikatakan bahwa penebus itu berkata, setelah diberitahu historisnya, dia berkata tidak sanggup. Lalu penebus itu berkata kepada Boaz, engkau sajalah yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boaz kepada tua-tua semua yang di situ, kamulah yang menjadi saksi, segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku, untuk menegakkan nama orang yang telah mati di atas pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap di antara saudara-saudaranya dan dari warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Ayat yang ke-11, mereka berkata, kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu seperti Rachel dan Leah, yang keduanya membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh anak-anak yang diberikan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini menjadi dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak ini di Israel. Dialah yang akan menyegarkan. Dan selanjutnya Naomi mengambil anak itu serta meletakkan pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Tetapi tetangga-tetangga perempuan memberi nama anak itu kepadanya. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud, dan selanjutnya. Nah saudara, biarlah kita melihat bagaimana pada Naomi, itulah dia menjadi nenek, nenek daripada keturunan, yaitu Rut dan Obed, yang Rut kemudian dari Naomi lahir seorang anak laki-laki, dan kemudian namanya adalah Obed. Itulah ayah Isai, ayah Daud, dan selanjutnya. Nah itulah saudara, kita lihat bahwa dari situlah Tuhan Yesus akan muncul. Tuhan Yesus akan keluar sebagai dari garis yang
keturunan daripada Ruth. Nah, kita lihat yang pertama, Ruth percaya bahwa pada Tuhannya Naomi ini menunjukkan mendapat kasih karunia. Kalau Ruth mau meninggalkan Moab, dan Moab itu dunia kita yang lama. Ruth, dia dengan setia ikut Naomi. Kemudian setelah ikut Naomi di Bethlehem, ia setia memungut jelai gandum. Memungut jelai gandum adalah sama identik dengan memungut firman Tuhan yang kita kumpulkan di rumah Tuhan setiap kali kita timbun, yaitu dalam benak hati kita, bahwa itu menjadi satu tumpukan gandum yang melimpah dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, dia dipertemukan dengan Boaz dan dipilih menjadi mempelai Kristus. Itulah tujuan kita, saudara, bahwa kita sebagai orang Kristen, kalau Anda tetap setia, kemudian tetap yaitu mengumpulkan jelai gandum atau firman Tuhan, kita tetap ibadah, menyembah kepada Dia, maka Tuhan izinkan kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dan pada suatu ketika kita akan dipilih menjadi mempelainya Kristus. Kita akan diangkat masuk dalam kemuliaan bersama Dia. Mungkin firman Tuhan sampai sekian, kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu, meteraikan dalam setiap lubuk hati kami, sehingga firman-Mu bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.